Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik memang ya. Anies common enemy istana ya. Jokowi lobby Megawati satukan kekuatan Prabowo Ganjar. Apakah ini akan terjadi begitu? Bisa saja. Kalau kalkulasi politik Pak Ganjar ya dimungkinkan kalah telak di situ di putaran pertama, maka kemungkinan kedua ya lobby-lobby inilah apakah Pak Prabowo akan menjadi wakil atau Pak Ganjar menjadi wakil. Ya ini jelas sudah bahwa kekuatan itu sudah di depan mata sebenarnya. Kalau itu disatukan ya, ketika Pak Prabowo menjadi wakil misalnya, apakah dia mau? Kecuali memang dia capres, Pak Ganjar itu wakil begitu kan? Itu artinya Pak Jokowi santai-santai saja untuk memenangkan itu begitu. Karena inilah elektabilitas kedua mereka begitu ya. Ya saya rasa kalau ada dua calon saya memungkinkan bahwa ya bisa saja Pak Prabowo menang di situ begitu ya. Karena kekuatannya luar biasa begitu ya. Ya bisa saja nanti ya tiga partai ini akan digempur oleh beberapa partai di situ begitu ya. Ya, tetapi ini kan masyarakat yang menentukan ini semua. Kira-kira kan seperti itu begitu ya. Wah, ini ada apa lagi begitu dalam strategi ini begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Anies common enemy istana, Jokowi lobby Megawati satukan kekuatan Prabowo Ganjar. Ya. Kalau relawan Pak Jokowi misalnya Projo misalnya menginginkan Ganjar Prabowo, tapi mungkin saya rasa tidak mau Pak Prabowo begitu ya menjadi wakil begitu. Seorang presiden dan seorang ketua partai Gemo ya sedang gelisah. Mereka tidak percaya diri dengan calon masing-masing karena capres yang tidak diperhitungkan. Bahkan di survei selalu diurutkan terakhir ya. Ternyata ya menjadi mimpi buruk yang menghantui ketegangan siang dan malam salam mimpi basah. Wah, apa ini maksudnya? Pak Jokowi udah usung GP, udah cawe-cawe, sekarang minta Bu Mega untuk menggabungkan GP dan PS. Rupanya ketakutan kalah Anies selalu menghantui. Bisa saja itu terjadi. Karena apa? Karena pada hakikatnya kalau gabungan ini adalah wakilnya itu Pak Ganjar misalnya, lalu kemudian Pak Prabowo menjadi capres, sudah. Ya kemenangan itu sudah ada di depan mata. Saya kira seperti itu begitu. Karena kekuatan itu menjadi satu di situ dan bahkan tiga partai akan dihabisi oleh beberapa partai, akan digempur rame-rame di situ begitu ya. Para buzzer dan cepung bersatu di situ. Wah. Tetapi pertanyaannya apakah Pak Prabowo mau menjadi cawapres? Saya kira tidak mau begitu ya. Secara tidak langsung Jokowi akui potensi Anies memang Pilpres di 2024 ya, makanya dua capres disatukan untuk lawan Anies. Dua paslon lagi seperti 2014, 2019 ya, lebih gampang KPU atur kemenangan. MK juga siap memenangkan yang diinginkan Jokowi Mega. Bisa saja begitu kan ya, tinggal perintahkan aja. Cocok nih Prabowo Ganjar ketum PDIP. Jokowi udah ini pengen manggil Ibu Megawati ya, petugas partai ini. Kenapa ya udah jadi presiden aktif kok sibuk ngurusin capres dan nyari kubu? Bisa saja itu terjadi begitu. Karena mungkin ya setelah lengser nanti ya memang pemimpinan itu caranya berbeda-beda begitu ya. Bahkan kira-kira Ebong sadar ya, balon ya yang survei ini model si Saiful Mujani dan Burhan Mutadi. Jadi kalau memang ini benar beritanya, ini sangat menarik begitu. Itu tambah kekuatan kepada Anies Baswedan juga menjadi tantangan luar biasa begitu menghadapi orang-orang luar biasa di situ begitu ya. Apalagi menjadi satu di situ. Saya kira tidak mungkin ya. Karena politik kita bisa saja itu terjadi begitu kan, dinamis ya. Pertanyaannya apakah mungkin Anies Baswedan akan memenangkan itu begitu ketika ada dua calon, Prabowo Ganjar misalnya atau Ganjar Prabowo melawan versus Anies Baswedan. Secara gagasan menang, secara prestasi menang, tetapi bagaimana dengan narasi-narasi yang dibangun berseleweran di masyarakat begitu ya, itu menjadi dampak juga sebenarnya begitu. Strategi apaan nih? Apa karena nyadar lawan bukan kaleng-kaleng, survei tertinggi nomor 1 disetting bergabung dengan survei tertinggi nomor 2 hanya untuk melawan orang yang selama ini mereka anggap remeh. Bisa saja itu terjadi begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Anies ya common enemy istana, Jokowi lobby Megawati satukan kekuatan Prabowo Ganjar. Bisakah ya Ganjar mau menjadi cawapres? Bisakah Prabowo menjadi berani atau mau menjadi cawapres? Mari kita baca begitu ya.
Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan tampaknya bakal dijadikan musuh bersama atau common enemy oleh kekuatan koalisi Presiden Joko Widodo pada pemilu di 2024. Kok bisa ya? Hal itu ditandai dengan adanya upaya Jokowi melobi Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar bisa menggabungkan kekuatan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto untuk melawan Anies Baswedan. Ya, indikasi ini antara lain terlihat ya saat relawan Gibran dan Jokowi mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Bisa saja itu terjadi. Kalau kita melihat situasi dan perkembangannya, itu bisa saja terjadi seperti itu begitu. Tapi ini politik dinamis begitu ya. Artinya apa? Artinya kita melihat situasi dan kondisi perkembangan politik hari ini. Kalau memang ini benar terjadi, Pak Ganjar menjadi wakil atau Pak Prabowo menjadi wakil, saya kira yang perlu dipertanyakan apakah mau, kan begitu logikanya begitu. Tetapi ini kan tergantung pada partai begitu ya. Kalau partai menginginkan ya seperti itu ya seperti itu. Tetapi kalau Pak Prabowo saya rasa tidak pernah tidak mau menjadi wakil begitu ya. Bahkan ini kan sedang diupayakan Prabowo bersatu dengan Ganjar. Kelihatannya Jokowi sedang melobi-lobi ke Bu Megawati, kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Kamarudin. Namun begitu Ujang menyebutkan PDIP sepertinya tidak mau apabila Ganjar dijadikan bakal cawapres ya untuk mendampingi Prabowo. Hal itu bisa dilihat dari ketika Gibran langsung dipanggil DPP PDIP setelah relawannya deklarasi dukung Prabowo. Tapi kan persoalannya PDIP nggak mau Ganjar jadi cawapres Prabowo. Prabowo juga tentu tidak mau jadi cawapres Ganjar, kata Direktur Eksekutif Indonesia ya. Oleh karena itu ya Ujang berpendapat bahwa saat ini upaya Jokowi menggabungkan kekuatan Ganjar dan Prabowo masih sulit. Jadi harus ada titik temu persatuan Prabowo dengan Ganjar itu tergantung ada yang mengalah enggak kedua belah pihak itu untuk jadi cawapres. Kalau misalkan Ganjar ngalah jadi cawapresnya Prabowo, mungkin bisa satu ya persatu, jelas Ujang Kamarudin. Tetapi kalau memang mengalah ya Pak Ganjar menjadi wakil, ini menjadi kekuatan terbesar juga begitu. Keuntungannya kan juga sama begitu ya. Bahkan kalau menurut saya pribadi itu kekuatan luar biasa, bisa mengalahkan Anies Baswedan, bisa saja begitu. Tapi masyarakat sekarang kan sudah cerdas begitu ya. Namun begitu dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar itu Indonesia itu menilai penggabungan kekuatan all Jokowismen ya masih bisa terjadi atau tidak sama sekali depannya. Semua tergantung pada dinamika politik yang bakal terjadi. Kita lihat saja ke depan dinamikanya seperti apa pungkasnya. Ini menarik sekali begitu ya. Apakah nanti di detik-detik akhir ya yang disodorkan itu adalah Pak Ganjar ya menjadi wakil atau menjadi capres begitu. Ya, saya rasa Pak Prabowo tidak akan pernah mau menjadi cawapres karena kekuatan besar hari ini Pak Prabowo sudah di posisi pertama begitu kan. Terus kemudian Pak Ganjar gimana? Ya mungkin dengan satu putaran Pak Ganjar sudah nyongsep begitu ya, bisa saja mau tidak mau harus menjadi wakil begitu. Jadi artinya apa? Artinya bisa saja dengan latar belakang yang ada, walaupun Prabowo dengan Pak Ganjar disatukan, tetapi kedua-duanya kan prestasinya apa begitu dalam dunia pemerintahan, kan begitu logika kita begitu. Pak Ganjar sudah gagal menjadi memimpin memimpin Jawa Tengah, sedangkan Pak Prabowo prestasinya di pertahanan di situ begitu kan. Saya rasa dengan adanya Anies Baswedan prestasi luar biasa menunjukkan bahwa eksistensi bisa mengalahkan keduanya begitu. Justru Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar itu sangat mudah dikalahkan. Karena apa? Karena permainan kepentingan terbesar di situ menjadi satu. Akhirnya apa? Satunya ingin menguasai, satunya ingin menguasai, satunya ingin menguasai, satunya ingin menjadi ini, menjadi itu. Akhirnya orang tidak fokus pada strategi di masyarakat begitu. Terkesan bahwa suatu saat nanti Anies akan bisa saja dikatakan sebagai yang digempur dan dilawan oleh mereka, bisa saja itu terjadi begitu karena politik kita dinamis begitu ya. Ya inilah politik kita begitu kan. Ya tetapi menurut saya pribadi ini semuanya berada di tangan masyarakat Indonesia. Siapa yang mau dipilih? Tentu di masyarakat menginginkan Anies Baswedan menjadi capres, menjadi presiden di 2024. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.